Assalamualaikum teman-teman, welcome to in my YouTube channel. Jadi teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai 4 pilar pendidikan menurut UNESCO. UNESCO menetapkan 4 pilar pendidikan yang harus diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh pengelola dunia pendidikan, yaitu antara lain yang pertama ada learning to know, belajar melatih pengetahuan dan wawasan. Yang kedua, learning to do, belajar untuk melatih skill dan keterampilan. Yang ketiga, learning to live together, belajar untuk bekerja sama dan bermasyarakat. Dan yang keempat, learning to be, belajar untuk mengembangkan potensi dan pengetahuan yang dimiliki. Oke, di sini kita akan bahas satu persatu mengenai 4 pilar pendidikan menurut UNESCO ini. Yang pertama akan kita bahas yaitu learning to know. Jadi, pilar ini berisi tingkatan yang paling dasar dalam mencari ilmu pengetahuan, yakni untuk dapat mengetahui dan kemudian memahami objek-objek real maupun ide-ide abstrak yang ada di sekitar mereka. Tujuannya untuk menguasai pengetahuan yang sifatnya divergen, sangat luas dan kompleks, yang selalu berkembang dari waktu ke waktu untuk mempelajari suatu pengetahuan secara mendalam, dapat pula mempelajari pengetahuan yang luas dengan spesialisasi tertentu untuk dapat menguatkan gambaran umumnya terhadap suatu pengetahuan. Oke, lanjut. Kita akan membahas pilar pendidikan yang kedua, yaitu learning to do. Seseorang belajar untuk dapat menggunakan pengetahuan tersebut secara praktikal dalam kehidupannya sehari-hari. Walaupun secara umum pengertian belajar ini berkaitan dengan tujuan di sekolah kejuruan, di mana mempersiapkan peserta didik untuk dapat mengaplikasikan pengetahuan di dunia kerja. Kita juga perlu melihatnya dengan sudut pandang yang lebih luas. Walaupun dalam pembahasan ini kita membahas mengenai pendidikan. Kemudian pilar ketiga yaitu learning to live together. Belajar satu ini berkaitan dengan keterampilan untuk dapat berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang lain, sehingga seseorang dapat mencapai target pribadi maupun target bersama kelompok maupun yang sifatnya universal. Dengan demikian, seseorang mampu mengoptimalkan potensi masing-masing sehingga dapat menghasilkan yang terbaik tanpa harus menjatuhkan maupun merugikan pihak lain. Oke, lanjut yaitu pilar yang keempat, learning to be. Dalam hal ini, learning to be berarti bagaimana melalui sebuah pendidikan seseorang itu dapat belajar untuk menjadi manusia yang memiliki harkat dan martabat, unik sesuai ciri khas masing-masing individu, dan menyadari secara utuh bahwa ia dapat mengembangkan seluruh kemampuan itu dari akal dan budi yang dibekali oleh Sang Pencipta. Pada intinya, belajar learning to be ini yaitu belajar mengembangkan dan meningkatkan potensi dalam diri yang dimiliki masing-masing individu. Kemudian, learning to know ini sudah saya terapkan dalam kehidupan saya pribadi dan saya rasa teman-teman juga sudah menerapkannya. Bisa kita lihat dari jenjang awal pendidikan dasar hingga sekarang yang sudah kita lalui. Dalam sebuah tahap belajar pastinya akan muncul rasa ingin tahu terhadap suatu objek dan akan mencoba menelusuri dan mencari jawaban-jawaban dari objek-objek yang ingin kita ketahui atau dari sebuah teori yang ingin kita ketahui lebih dalam. Oke, selanjutnya learning to do. Ini juga sudah saya terapkan. Jadi belajar dengan melakukan atau mempraktikkan sebuah teori yang kita pahami atau pengetahuan yang telah kita peroleh sebelumnya. Bisa diartikan dengan belajar melalui. Selanjutnya yaitu learning to live together. Ini juga sudah saya terapkan. Jadi dalam pilar pendidikan ini pastinya dalam belajar sudah kita temui belajar secara kerjasama atau biasa disebut dengan belajar secara berkelompok. Dengan melakukan kerjasama, kita dapat menambah pengetahuan, keterampilan, dan menerapkan sikap saling toleransi antar sesama
dalam kehidupan sehari-hari, tanpa membeda-bedakan suatu suku, ras, ataupun agama. Kemudian yang terakhir, learning to be. Ini juga sudah saya terapkan dengan melatih diri untuk menjadi sesuatu yang kita inginkan atau yang kita cita-citakan dengan meningkatkan dan mengembangkan potensi dalam diri serta meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan. Pendidikan ini juga melatih agar menjadi seseorang yang percaya diri, mandiri, dan dapat mengembangkan potensi yang dia miliki. Kemudian, hal-hal yang dapat dilakukan agar keempat pilar tersebut dapat terpenuhi, bahwasannya dalam belajar itu bukan hanya sekedar mengerti, ingin tahu, tetapi juga belajar untuk mempraktikkan sebuah pengalaman dan pengetahuan yang kita miliki dalam kehidupan sehari-hari, seperti melatih diri untuk percaya diri dan konsisten dengan apa yang ingin diraih, serta dapat bekerja sama dengan orang lain atau masyarakat. Karena hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Dengan melakukan pembelajaran secara kreatif dan inovatif, serta cara berpikir yang kritis dapat menciptakan sebuah pembelajaran yang menarik dan tentunya semakin mengembangkan potensi yang dimiliki dan menambah wawasan serta pengetahuan dalam belajar dan menjalani hidup yang positif. Nah, jadi itulah teman-teman penjelasan mengenai 4 pilar pendidikan yang ditetapkan oleh UNESCO. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun bagi teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.